Sebuah peristiwa yang jarang terjadi dan penuh makna rohani, terjadi dalam gereja Katolik Timur, ritus Bizantin. Dua suster dari biara Kristus Sang Mempelai, yang mengikuti tradisi ritus Rutenia, mengikrarkan kaul kekal mereka dalam Keuskupan Katolik Bizantin Parma, Amerika Serikat. Kaul kekal merupakan penyerahan diri total dan abadi kepada Allah. Dalam tradisi Bizantin, upacara kaya akan simbol liturgis yang menyentuh. Upacara dimulai dengan dinyanyikannya Troparion, sebuah nada singkat yang mengangkat tema perumpamaan anak yang hilang. Mengingatkan panggilan Allah yang terus-menerus bagi setiap orang untuk kembali dan bertobat. Suster mengenakan flasyanitsa, jubah putih yang melambangkan pakaian baptis mereka, dan sekaligus akan menjadi pakaian pemakaman mereka. Dengan tanda bersilang di dada, mereka berjalan menuju altar dan melakukan 3 kali prostrasi atau tiara penuh, sebagai simbol 3 kali pencelupan dalam baptisan, sekaligus tanda penyerahan diri secara total sebagai hamba Tuhan. Pada prostrasi terakhir, mereka bersujud di hadapan uskup, memohon rahmat agar diterima sebagai bagian dari para peniten, mereka yang menyesali dosa dan ingin hidup dalam pertobatan sejati. Uskup yang dalam liturgi bertindak sebagai ikon Kristus, kemudian membangkitkan mereka, seperti Kristus yang membangkitkan manusia dari kejatuhan dosa. Lalu uskup menanyai mereka satu persatu untuk memastikan bahwa kaul ini diikrarkan dengan bebas, sadar, dan tulus hati. Dalam pesannya, uskup mengingatkan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kasihnya bahkan melampaui kasih seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Tuhan akan menjadi pelindung, penghibur, dan kekuatan dalam perjuangan hidup rohani para biarawati ini. Selanjutnya dilakukan ritus tonsur, pemotongan rambut sebagai tanda pengabdian total kepada Allah. Sepasang gunting diletakkan di atas kitab Injil, lalu dilemparkan oleh uskup ke lorong gereja sebanyak 3 kali, setiap kali semakin jauh. Suster harus mengambilnya kembali setiap kali dilempar, sebuah simbol dari ketekunan, kerelaan, dan kesiapsediaan untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Kemudian dikenakan paramandias, kain wol hitam bersulam salib merah, dan simbol-simbol sengsara Kristus sebagai lambang partisipasi mereka dalam penderitaan dan pengorbanan Kristus. Setelah itu uskup mengenakan klobuk, penutup kepala khas biarawati Bizantin, seraya mengucapkan bahwa mereka kini menerima ketompong keselamatan dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Klobuk ini bukan sekedar pakaian, melainkan lambang kerendahan hati, ketaatan, dan niat untuk meninggalkan kesia-siaan dunia. Kini para suster dipanggil ibu, bukan suster, sebagai tanda persatuan rohani yang mendalam dan berbuah dengan Kristus Sang Mempelai jiwa. Para suster yang datang tanpa alas kaki dan tanpa penutup kepala, seperti anak yang hilang dalam Injil Lukas yang kembali kepada Bapa. Kini mereka menerima jubah, cincin, dan sandal baru, lambang dari pemulihan martabat dan sukacita surgawi atas pertobatan seorang anak Allah.